Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di materi pembelajaran kita selanjutnya, membahas tentang hadis atau sunnah. Nah, hadis menurut bahasa berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah, namun demikian ulama membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi hukum Islam. Selanjutnya adalah bagian-bagian hadis. Bagian-bagian hadis terdiri dari sanad. Sanad yaitu kelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang. Selanjutnya matan. Matan yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Pokok bahasa yang selanjutnya adalah kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran adalah hadis tersebut. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Quran surah Al-Asyr surah ke-59 ayat 7. Yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan atau bayan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan sebagai berikut. Fungsi hadis pertama menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Selanjutnya, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Kemudian, menjelaskan maksud dan tujuan ayat. Dan yang terakhir, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Kemudian, macam-macam hadis. Hadis terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Selanjutnya, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkannya atau yang perawi, hadis dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, dan hadis maudhu. Ya, demikianlah materi untuk hadis ataupun sunnah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.